Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Anjar PS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di sini saya akan menjelaskan kolam harian lele, kolam harian bawal, dan galatama lele. Nah, untuk kolam harian lele sendiri itu lokasinya terpisah, masih sama di Desa Lengkong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Tetapi terpisah dengan kolam harian bawal. Lokasinya berbeda, tapi masih punya satu orang. Nah, untuk yang kolam bawal itu lokasinya gabung dengan kolam galatama lele. Lokasinya paling depan di Desa Lengkong, Blok SD Lengkong 1. Nah, untuk harian lele itu biaya tiket 12.000 24 jam. Yang 10 untuk ikan, yang 2.000 untuk dana jackpot. Nah, jadi 12.000 itu sudah ada jackpotnya. Nah, untuk sementara update jackpot untuk harian lele itu sekarang baru 185 karena kemarin baru keangkat. Nah, untuk harian bawal itu 20.000, 2.000 sudah termasuk dana jackpot, yang 18.000 itu untuk mancing. Kalau untuk harian bawal itu sampai jam 12 malam. Nah, untuk galatama lele itu satu season atau 1 jam itu 15.000, satu kali main 15.000. Di situ main setiap hari jam 2 sore sampai jam 5 sore. Jadi sore 3 session, malam jam 9 sampai jam 12 malam. Sama, malam juga 3 session. Nah, saya akan menerangkan satu-satu tentang kolam harian lele, bawal, dan galatama. Nah, untuk galatama lele itu sistem induk, dan poin. Apa itu induk? Jadi induk yang dimaksud induk 1 dalam galatama itu barang siapa seseorang yang mendapatkan induk paling besar, nggak ada perlawanan dari peserta yang lain, itu dianggap induk 1. Nah, kalau ada peserta yang dapat induk nomor 2, berarti dia itu bobot paling besar nomor 2 dibandingkan nomor 1. Nah, itu dianggap juara induk 2 pada saat waktu 1 jam tersebut itu habis, dinyatakan pemenang dari induk 2. Dan juara 3 itu adalah prestasi atau poin. Jadi prestasi atau poin itu dimana poin tersebut paling banyak, entah jenis ikannya kecil atau besar atau sedang. Kalau mereka tidak mau ditimbang untuk melawan indukan yang lain, itu dimasukkan dalam poin. Nah, 1 ekor nilainya 1 poin. Nah, kalau poin itu menunggu waktu 1 jam itu berakhir, maka siapa yang paling banyak mendapat poin itulah pemenang prestasi ketiga, yang dianggap poin terbanyak pemenangnya adalah di posisi nomor 3, karena nilai mutlak daripada galatama poin atau sistem poin adalah induk, dan poin. Walaupun poin mendapat 20 poin dan satu orang mendapat hanya 1 ikan lele, tapi dia berani nimbang dengan bobot paling tinggi, itu sudah mutlak juara induk 1 atau 2.
Ini penjelasan dari Galatama lele yang sistem poin. Sebenarnya itu namanya Gala poin karena masuknya sistem poin, Galatama poin begitu. Nah, untuk penjelasan kolam harian bawal. Kolam harian bawal itu biasanya di mana-mana itu setiap kali masuk itu langsung bayar karena sistem harian bukan kiloan kilo gross gitu maksudnya. Jadi orang masuk itu langsung bayar tiket, nanti kita jeburin ikan sesuai dengan harga tiket. Misal tiket 35 turunkan ikan 1 kilo. Kalau ikan tiket 20.000 berarti kita turunkan ikan setengah kilo. Nah, karena yang 2000 itu dana jackpot, yang 20.000 itu biasanya jackpot 2000, yang 18 itu ikan. Jadi hampir seimbang. Terus biasanya untuk harian bawal itu enggak kayak harian lele. Kalau harian lele satu orang datang itu langsung kita jebur, satu orang itu jebur. Nah, kalau untuk bawal itu nunggu 2, 3 sampai 5 orang baru kita jeburin ikan. Atau biasanya kalau bawal itu start penurunan ikan bawal itu di jam 12 itu baru penurunan ikan. Kalau lele itu 12.000, 10.000 ikan 2.000 dana jackpot. Penjeburan ikan lele nggak perlu nunggu 1, 2, 3 orang. Adapun 1 orang kita langsung jeburin, 2 orang langsung jeburin. Jadi ini penjelasan tentang bagaimana kolam harian lele, kolam harian bawal, dan Galatama lele. Kan Galatama lele ini baru beroperasi sekitar 12 hari. 12 hari baru kita operasi. Untuk perbaikan dan keluh kesah masukan kita terima, kita perbaiki sambil berjalan. Karena pada saat posisi pembukaan saya itu sengaja untuk menurunkan ikan untuk Galatama itu enggak langsung sekian ton saya enggak, karena saya pakainya sistem step by step biar kondisi ikan itu enggak langsung mati. Karena biasanya orang itu karena mereka itu banyak modal, biasanya buka kolam itu langsung kasih ikan terlalu banyak. Jadi pada saat dia itu mancing kena, ada yang nelak, ada yang apa ya kan, ikan kalau terlalu banyak itu kan sempit, ruang geraknya sempit, akhirnya dia itu mati nggak lama. Tapi kalau walaupun ikan dalam kondisi sakit tapi ruang geraknya luas, insya Allah ikan itu akan sehat. Kemungkinan kematian hanya 10 atau 15%, itu pasti ada kematian. Tapi kalau kita menaruh ikan pada saat di kolam Galatama itu langsung 1 ton sekian, itu nggak lama, baru 2 hari besoknya pasti banyak yang mati. Karena kondisinya ikan terlalu banyak, dia ada ikan yang sakit tapi tidak bisa bertahan di dalam kolam itu sendiri, maka ikan itu nggak lama pasti akan mati. Nah, makanya saya ngasihnya sekian 4 kintal 2 hari atau 4 hari 2 kintal 1 kintal lagi, itu biar kondisi ikan itu enggak terlalu sempit. Yang 4 kintal dari awal 2 minggu, hampir 2 minggu sekarang itu ikan sudah jadi, asalnya udah kebal. Nah, ikan yang 2 kintal baru kita masuk itu ikan yang tahap pembelajaran kekebalan. Nah, dalam 1 atau 3 hari kemudian ikan yang 2 kintal tersebut itu sudah kuat, sudah sehat. Nah, berarti ada ikan yang sudah kuat atau sudah kuat di kolam Galatama itu sudah ada 6 kintal yang sudah kuat. Nah, kemarin baru turun sekitar 1,5 kintal. Itu dalam proses dalam proses melatih kekebalan ikan, karena dia itu baru 1 hari 2 hari.
melatih, karena semakin banyak ikan di dalam kolam itu bukan semakin sehat, ikan itu semakin stres itu. Makanya pelan-pelan kalau ikan sudah adaptasi dengan lingkungan, itu ikan akan kebal dengan kekebalannya itu sendiri. Nah, untuk pengambilan dana jackpot di kolam Galatama Lele itu saya menggunakan metode setiap kali yang juara 1, juara 2, juara 3 kami potong 5.000 setiap amplop. Jadi pada saat satu kali season berarti ada pemasukan dana jackpot sekitar 15.000. Nah, kalau main sore 3 season ada 3 amplop berarti sekitar 45.000. Itu uang untuk dana jackpot di Galatama Lele. Karena kalau tidak ada dana jackpot itu tidak ada perangsang bagi para pemancing atau bagi para petarung. Tapi kalau sudah ada dana jackpot itu sebagai penarik. Nah, dan untuk peraturan-peraturan di Galatama itu yang pertama, kail 1 tidak ada ruit, harus rata, bukan kayak kolam harian. Yang kedua, pada saat strike ikan itu tidak boleh berdiri, harus standby atau duduk posisi semula. Pada saat strike dia berdiri, seharusnya itu didis atau suruh jadi penonton. Tapi buat saya itu tetap jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Tetap kita kasih kesempatan untuk main satu season karena dia itu sudah berhak membayar. Namun pada saat strike dia berdiri itu tidak boleh masuk poin atau ditimbang, itu nggak ada hak untuk ditimbang. Makanya pada saat Galatama berlangsung itu ada himbauan atau pengumuman peraturan-peraturan di setiap empang masing-masing, karena setiap empang itu kan punya fashion masing-masing, punya aturan masing-masing, punya undang-undang masing-masing. Nah, dan peraturan yang ketiga, untuk Galatama Lele di kolam pemancingan putra tunggal sementara waktu ini boleh mendaftarkan kawan yang belum datang, asal konsekuensi pada saat bermain waktu berjalan, entah tinggal sisa 1 jam, dia itu harus mau menduduki kursi tersebut yang sudah dipesan, harus wajib membayar. Jadi harian bawal berlangsung pagi, harian lele berlangsung pagi juga. Kalau Galatama berlangsung pada saat sore hari, karena memang sengaja biar kondisinya enggak terlalu ngoyok buat para pencaduk atau yang serok, tukang serok lah ya. Jadi ini yang saya jelaskan tentang kolam harian lele di kolam pemancingan putra tunggal atau pemancingan bawal, sama masih punya putra tunggal juga. Galatama masih punya putra tunggal juga. Ini sekian saya jelaskan tentang harian dan bawal harian. Nanti sore saya akan liput tentang Galatamanya, main sistem Galatamanya nanti saya akan liput, saya akan masukkan, saya akan kasih lihat bagaimana Galatama berlangsung sampai satu season selesai. Nanti saya akan umumkan, saya akan siarkan melalui konten ini. Yang jelas jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Bagi kawan-kawan semua yang sudah mendukung, yang sudah komen, subscribe, dan lain-lain, saya ucapkan terima kasih. Mungkin
cukup sekian yang saya jelaskan. Nanti proses ini akan saya lanjut ke kolam galatama lele nanti sore main jam 2. Nanti saya akan kita lanjutkan video ini jadi satu biar semuanya bisa melihat. Kolam harian lele saya akan kasih lihat, kolam harian bawal saya akan kasih lihat, dan kolam galatama saya akan kasih lihat. Tetapi untuk saat ini kolam harian bawal saya tutup dulu karena proses ikan bawalnya itu sudah habis karena pemesanan itu tidak boleh secara langsung. Nah, karena kemarin kita repot untuk kondisi ngurus kolam galatama, maka baru sempat saya ini baru bisa pesan ikan bawal. Nanti sore insya Allah jam 4 ikan bawal nyampe, jadi ikan bawal bisa beroperasi, bisa buka kembali itu besok hari. Nah, di sini mungkin cukup sekian. Nanti saya akan liput berikutnya, saya akan liput di kolam-kolam harian lele dan galatama. Terima kasih semuanya.